Yesus asli sama palsu. Anda sekalian belum jawab yang palsunya yang mana? Dijawab yang palsu dong. itu yang datang kepada kalian, yang datang mengaku bertemu dengan Paulus. Terus Kan sudah dijelaskan Bang Zuma tadi. Dia iya. Lalu yang asli ada di mana? Yang asli berada di langit, terangkat ke langit. Kata siapa? Loh, Kata Bibelmu lah. emang selama ini Terangkat ke langit kata siapa? Kata Bibelmu. Kata malaikat mengatakan. bingung saya. Kata malaikat, Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan turun kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit, sabar. Ketika Yesus terangkat ke langit, lengkap dengan jasadnya atau tidak? Sabar kawan. Kata siapa? Kalau Anda ingin berdiskusi dengan saya, kita tanya jawab. Ketika kemudian Yesus terangkat ke langit, dia lengkap jasad atau tidak? Lengkap. Ketika datang untuk kedua kalinya, lengkap atau tidak? Lengkap. Yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak? Kenapa kamu ke situ? Udah, akui kebenaran itu kebenaran. Jangan nipu diri Anda. Yesus datang kedua kalinya dengan jasad. Yang datang kepada Paulus tanpa jasad. Itu bukti bahwa yang datang kepada Paulus palsu, bukan asli. Dah, selesai. Masya Allah. Kurang apa lagi penjelasannya? Mau terjun ke ujung kiamat. Di ujung kiamat, Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang yang datang kepadaku karena menyangka aku ini yang mereka sembah. Yesus, ya paman, bukankah kami yang telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat dengan memakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, nyala daripada aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Udah selesai kan? Karena kalian menganggap yang palsu itu adalah Yesus. Ketika yang turun kedua kalinya yang asli datang, aku anak manusia, utusan Tuhan, Mesias untuk Bani Israel. Kalian datang kepadanya bersungut-sungut, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yesus heran, siapalah ini? Kepalanya botak semua, matanya satu. Kalian siapa? Aku yang bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu. Yesus mengatakan, oh sorry aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Penyahlat daripadaku. Di mana mereka pergi? Di mana mereka pergi? Matius 13:90. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka kekal di dalamnya. Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu jelas itu. Gimana? Tadi kau bilang yang palsu siapa? Yang palsu itu yang bukan manusia, Cak Ayu. Anda ngerti Kristus? Apa arti Kristus? Kristus adalah manusia yang diurapi. Betul atau betul? Kristus manusia yang diurapi. Aduh. Betul atau betul? Betul. Betul, betul. Betul atau tidak? Jujur. Betul nggak? Betul nggak? Sarungnya dinaikin dong, jangan dibuang. Sarung dinaikkan kembali. Kristus artinya adalah orang yang diurapi. Mesias dalam bahasa Ibrani artinya orang yang diurapi. Sedangkan orang manusia, Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Kristus, tapi bukan manusia. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Gimpeulu kalau Anda tidak percaya. Yes. Gimana saudara saya ini? Yang disebut Mesias dalam bahasa Ibrani itu artinya manusia yang diurapi. Dalam bahasa Yunani disebut Kristos. Kristos artinya orang atau manusia yang diurapi. Yang datang kepada Paulus menurut Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Kristus. Karena Kristus itu adalah manusia, wajib manusia. Yesus dibaptis. Kenapa dia dibaptis? Dia diurapin. Kenapa? Dia adalah Mesias. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, berarti bukan orang, berarti bukan Kristus. Kalaupun dia mengaku Kristus, berarti palsu. Malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya seperti kalian melihat ketika ia terangkat, lengkap dengan jasad. Makanya dalam Matius 24 nomor 23, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya.
Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik penjara, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatanganku yang kedua. Apabila kau melihat anak manusia, coba Yesus menerangkan di data nomor 27-nya, nomor 30-nya. Apabila kau melihat anak manusia turun bersama dengan awan, diiringi dengan malaikat-malaikatnya. Coba, Yesus datang sebagai apa kata Yesus? Sebagai anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Siapa dia? Tanya diri Anda sendiri. Tanya. Tanya. Oke. Saya nggak bertanya itu. Sekarang saya mau tanya. Menurut Subhanallah. Jangan dulu ketawa. Menurut tolong. Anak manusia bisa turun bersama para malaikat? Yes. Bisa. Bisa. Kenapa tidak? Anak manusia siapa? Anak manusia Al-Masih, Isa Al-Masih, Yeshua Hamasya. Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak, saudara? Jangankan beliau, orang di dalam kitab Wahyu, malaikat Mikail berperang bersama dengan iblis ular naga tua bersama dengan pasukan malaikat-malaikatnya. Apa yang salah di situ? Enggak ada. Jangan jadi alasan karena dia malaikat, maka dia adalah Tuhan. Jangan kayak gitulah kawan. Jangan memperbodoh diri. Saya nggak ngomong gitu. Kau yang ngomong gitu. Jangan memperbodoh diri kawanku. Jangan memperbodoh diri, saudara. Jangan gengsi terhadap kebenaran, ya. Lembutkan hati saudara. Lembutkan hati saudara. Lembutkan. Saya hanya sebagai pemberi peringatan sebagai saudara Anda. Ya, gitulah. Ya udah. Lanjut teman-teman. Silakan. Saya menyala abangku luar biasa. Teman-teman sambil di tap ya tembusin 1M saudaraku. Silakan mungkin gimana Perdin? Kau masih mau belajar atau kau tetap ngeyel? Kita ganti. Nggak ngeyel, nggak belajar. Ketika menurut Zuma anak manusia yang turun bersama para malaikat. Ketika saya bertanya bahwa menurut Zuma anak manusia bisa turun. Oke, kita sepakat. Lalu iya, tapi gini bro, biar ada edukasi. Maksud gua gini, harusnya lo tadi kalau tidak sepakat ada sanggahan dan bawa data gitu. Tapi ya kami maklum kalau lo memang kagak pernah baca Biblos gitu. Jadi ya gimana, lo gak bisa nyanggah sehingga kalau lo sudah angkat tangan ya mendingan turun gitu. Gua ganti pasien gitu. Jangan. Tadi sahabat kita Bang Anggur Asam boleh sekali lagi minta mohon bantuan Bang. Kita bagi-bagi amal jariah. Tolong tunjukkan 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Jangan dibuka semua, Ustadz, cuma enggak apa-apa, biar sedikit-sedikit. Aduh bahaya nih kalau di ilmunya ini nanti bom tambah panas ini. Nah, dibaca bang. Saya baca ya. Siap. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, Paulus mengatakan yang datang kepadanya manusia atau bukan? Yesus yang datang kepadanya manusia atau bukan? Coba Galatia 1 nomor 11-12. Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus yang bukan manusia. Betul? Coba Galatia 1 11 dan nomor 12. Coba. Wah, ini banyak ilmu dapat ini. Aduh. Nah, langsung dibaca. Sebab aku. Baca kawan. Baca. Bagi-bagi amal jariah kita. Silakan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, hai Kristen, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Tadi data 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1.
penyesat, pembohong, penipu, iblis, setan, lanat. Siapakah dia? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, dari Roma sampai ke Indonesia, yang mengajarkan bahwa Yesus bukanlah manusia? Itulah antikristus, itulah penyesatnya. Siapa itu? Paman, siapa yang tidak mengaku Yesus itu datang kepadanya bukan sebagai manusia, Paman? Siapa? Oi, siapa? Berlin, jawab Berlin. Siapa yang mengaku Yesus datang tapi bukan manusia? Siapa? Itulah penyesatnya yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus dalam suratnya Galatia 1:11-12 menggenapi itu semua. Pengikutnya bernama Kristen yang mengusir setan, bermujizat, bernubuat, memanggil Yesus dalam panggilan Tuhan, semuanya akan diusir ke neraka. Di dalam datanya Matius 7 nomor 22 dengan 23. Oke. Apa lagi? Masih ada perlawanan? Masih? Ayo, pingsan. Masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri? Masih kuat? Saya selalu berdiri. Saudaraku Anggur, bagi-bagi amal jariah kita. Terakhir, masuk ke Matius 23 nomor 15. Yuk, masuk aja. Enggak, Anda berargumen, silakan. Nanti datanya kita tunjukkan. Silakan, apa yang Anda ingin katakan? Maksudnya gimana? Tuh, aku juga bingung. Saya kan udah membuktikan bahwa yang disebut penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Siapa yang tadi berkata aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus? Siapa itu? Siapa itu, Bang? Mana? Tunjukin datanya tadi. Alamak. Aduh. Bapak, tolong disimak ya Pak. Ini dia udah Bang semua udah teriak-teriak. Kalau mau keroyok, berserak. Mau dikeroyok. Udah. Saudaraku, coba masih di Matius 23 nomor 15, kawan. Itu aja. Ini dia. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia sebagai pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutnya? Siapa? Jawab. Siapa, Bang? Kalau orang Farisi, ya. Paulus. Bagus. Mantan Farisi. Bagus. Sudah terjawab ya? Terima kasih. Siapa nama pengikutnya yang ditobatkan masuk menjadi pengikutnya? Siapa? Paulus. Pengikutnya namanya apa? Dia Paulus. Menjadi paus di Roma. Apa nama pengikutnya? Kanyolik. Kok jadi paus? Hubungannya kemana ke jadi paus? Bukannya dia pernah jadi paus? Kata siapa? Kata saya barusan. Datanya mana? Itu paus. Diambil dari kata apa itu? Paulus, bukan paus. Oh, beda ya, beda. Oke. Sampai enggak ke Roma dia? Menurut Zuma sampai enggak? Saya nggak tahu, pada saat itu saya belum terangkat jadi RT di Vatikan. Sama juga nggak tahu. Sama kita berarti. Lalu siapa yang dimaksud di sini? Orang Farisi. Filipi 3, aku adalah orang Farisi. Itu siapa? Kalau orang Farisi yang ditobatkan dan menjadi bukan orang Farisi yang ditobatkan, orang Farisi yang mempertobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka. Tapi ya nggak ada. Lu kok nggak ada pula? Kalau sepengetahuan saya, orang Farisi yang ditobatkan. Bukan orang Farisi yang ditobatkan. Orang Farisi mana ada pernah tobat? Orang Farisi itu Paulus kan dari Farisi. Ya itu dia yang dimaksud. Terima kasih, Anda udah menjawab. Gitu dong. Makanya iya, bertobat menurut saudara menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana?
yang bukan manusia, bukan? Betul? 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 Kristus Betul? yang menobatkan dia. Kristus yang menobatkan Dia pengikut Kristus, betul? Kristus yang mana? Yang bukan manusia, bukan? Betul? Menurut Zuma yang mana? Jadi menurut saya membaca Galatia 1 nomor 11, dia menjadi pengikut Kristus yang bukan manusia, betul? Pasti dibilang betul. Nah, iya dong, gitu. Nah, sekarang kalau Anda sudah mengatakan betul, pengikut Paulus agamanya apa? Pengikut Paulus? Iya, agamanya apa? Nggak tahu. Oh, mama ternyata Anda sudah paham. Saya hanya ingin mengatakan, kawan, Al-Quran saya mengatakan ya'iduhum wa yumannihim, lalu dikatakan kemudian wa iyad'una illa syaitanan marida, yang orang kafir sembah itu adalah setan yang durhaka. Itu aja, itu pesan saya. Menurut Islam, orang kafir menyembah setan yang durhaka. Kalau Anda menolak pernyataan Al-Quranul Karim sebagai sirat, sebagai jalan menuju kepada keselamatan, maka tolong tunjukkan Anda tidak menyembah kepada setan yang durhaka dengan Anda membantah dalil demi dalil yang saya sajikan tadi, dan buktikan bahwa Kristus yang datang kepada Paulus itu adalah manusia. Kalau dia manusia yang Anda sembah, berarti Anda menyembah manusia. Tapi kalau Anda menyembah bukan manusia tapi Kristus, bahaya, karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesal yang bergelar Kristus. Gitu. Barangan saja kau. Maaf Pak, maaf. Cuma borok. Iya, maaf. Apa yang salah Pak dari pernyataan saya? Kalau menghujat ditombak ya, yang di bawah, yang ini my God Jesus. Jangan dibiar. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum teman-teman. Biar banyak Waalaikumsalam. Banyak pasien yang harus kita obatin. Ya. Apa yang salah Bang? Giliran Dewa Bang. Bang. Ya udah, Dewa mau ngambil tema. Silakan. Ya, Pak Lor. Kita mau ngambil tema Maaf ya bos. My God Maaf Yesus. Ya. Kenapa kita ngambil tema baru? Kita ngambil tema baru dengan saya. Ngambil tema baru dengan saya, ya. Sebentar. Kita ngambil tema baru dengan saya, jangan dengan Bang Juma. Kita bagi-bagi. Saya hanya menyampaikan kebenaran yang ada di Bible, Bang. Maaf. Lanjut. Kita ngambil tema berdua dengan saya, berdua aja dengan saya, Bang. Temanya sebentar, Bang. Temanya, Bang, neraka tempat penyiksaan manusia, sementara dunia tempat penyiksaan Tuhan. Ayo, Bang, bantah pernyataan saya, Bang. Dunia tempat penyiksaan Tuhan, neraka tempat penyiksaan manusia. Ayo, Bang. Silakan, Bang. Jangan dimut. Iya, temanya itu. Ayo. Ini nggak bisa diskusi ini mah tuh. Jangan dimut, biarin dia bicara. Jangan di-mute. Ya udah mau ngomong apa, Bang? Ini kalau Islam itu benar, kenapa dikasih makan sama orang Kristen di Eropa sana, di Amerika sana? Aduh. Kau tahu gimana tuh? Yang dibahas kan beginian. Cuma segini ilmunya. Tuhan kalian di mana? Bang, kita ngambil tema. Abang berani nggak ambil tema saya, Bang? Neraka tempat penyiksaan manusia, sementara dunia tempat penyiksaan Tuhan. Berani nggak ambil tema itu, Bang? Dengan saya, Bang, berdua, Bang. Berani nggak? Ada kata berani atau takut, nggak ada. Apa maksudnya kau bilang saya berani atau tidak? Iya, kita diskusi, Bang. Kita diskusi. Diturunin ini. Jangan diturunkan, Ustaz. Kena tombak. Ya. Bang silakan. Iya. Bang Dewa, kenapa sih Melani pandai ingin sekali melihara orang gila? Itu karena rupanya. Kita tahu yang namanya Wiro Sableng 212, Melani 213, Wiro Geblek gini. Ya, silakan Pak Perdin. Apa yang mau dibahas? Gue pengen bercanda.
Enggak, Curang kalian. tadi Kok diturunkan dibuang, sama hostnya. Mungkin menurut host itu adalah aib bagi Komal ini, betul ya host ya? Begini Kak Kanda, dia itu seperti kalau naik ya kayak gitu, jadi nggak bisa diskusi, jadi kayak buat mainan saja orang kayak gitu nggak bisa diskusi, jadi iya betul. Ya buat apa saya, kan? Saya sepakat dengan Bang Anggur Asam barusan. Ya, Maksudnya siapa dari ini Abu ya? Gimana Bang? Tadi kenapa saya dibuang? Enggak, tadi nggak ada yang buang Bang. Siapa Tadi yang itu buang? pental itu namanya. Sama, saya juga barusan ke pental, tapi saya minta naik lagi gitu loh. Sama Bang, santai aja. Oh iya ya, oke lah. Sebenarnya saya senang sih, tapi kaget terbuang. Oh. Makanya Tapi udah normal lagi kan, jantungnya udah nggak kaget kan? Siapa? Enggak. Oh ya, aman lah kalau gitu ya. Jangan lupa teman-teman yang ada di bawah di follow akun kita yang di atas ini ya. Karena ini juga akun saya yang ketiga. Di situ ada Bang Zuma juga, ada Bang Anggur Asam, ada Cinta Solawat, Bibir Berjalan, Melani, Abu Yastro. Perasaan lebih lah 3. Perasaan lebih sih buat 3 nih. 15 Dan begini ya, sebelum yang Mahadewa jangan di follow, teman-teman. Jangan di follow yang sebelum dilanjut para guru semuanya ya. Tadi saya juga terpental. Barakallah, Bukan teman-teman hanya Pak semua, Ferdi yang barakallah. terpental. Saya terpental tadi, tolong bantu di tap ya yang keras ya. Dan jangan lupa saudara ya, dibantu di support channel YouTube-nya Kang Ardi, Ustadz Sugi, Pak Anggur Asam semuanya ya yang di atas. Dan saya juga baru ini apalagi yang punya Bang Zuma ya di support. Saya juga baru 2 hari mungkin buat channel YouTube. Mantap. Ya. Bantu di Angkanya subscribe naik ya terus. saudara. Baru ini Angkanya naik terus, lihat baru tuh, 100. bergerak. Ya, apa sih kok ngomong berdua ini, Melani ngomong, Abu yang ngomong ini satu-satu, woi. Sorry Bang. Duh, Melani kenapa sih? Melani ini loh. Yang follow. Yang follow Melani nambah 2 subscribe ya. dia. Bang tuh di subscribe channel YouTube-nya Abuya Strong Lipe ya. Jangan lupa ada lipenya ya. Ada lipenya, jangan lupa. Lanjut Pak Ferdin. Oh, oke. Gurunda semua masih monitor, Gurunda? Nggak tahu gue Zuma mungkin Dulu aku panggil dulu, Gurunda semua. nggak mau. Tunggu dulu, aku panggil dulu. Gurunda semua, monitor Bang. Ya, Paman. Oh iya ya, oke. Silakan Bang Ferdin. Apa yang mau ditanggapi dari narasi Bang Zuma tadi? Silakan Bang. Ya, menurut narasi Zuma tadi, menurut kami orang Kristen nggak mau membantah itu, dan nggak perlu dibantah. Berarti betul ya narasi Bang Zuma yang mengatakan bahwasanya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus ya, betul ya? Bukan tidak membenarkan, tidak selamanya kita tidak mau membantah itu, belum tentu kita membenarkan. Nah, terus jawabannya apa kalau nggak membenarkan? Membantah dong? Sekarang kan mentah. Ketika kita belum menjawab, tapi sudah menurut Zuma, oh benar pernyataan dia. Ya kalau menurut pernyataan kalian orang Muslim ya benar. Ya enggak, menurut kitab Anda seperti yang dijelaskan oleh Gurunda Zuma tadi, seperti di Galatia 1:11, tadi di Matius 7:22-23, dan banyak sekali ayat-ayat yang disebutkan oleh Bang Zuma tadi. Menurut Anda itu sesuai enggak? Enggak lah. Enggak sesuai dengan iman Anda? Enggak sesuai dengan pernyataan Zuma. Bang Zuma menyatakan dengerin Bang, kalau udah ngomong Bang, dengerin. Bang Zuma menyatakan sesuai dengan yang ada di ayat-ayat yang tertulis di Bible Anda gitu loh. Nah, iya, benar. Itu kan yang ada di Bible Anda. Sesuai nggak dengan keimanan Anda kira-kira yang ada di Bible Anda itu? Nggak sesuai dong kalau nggak sesuai, betul. Karena keimanan Anda tidak berlandaskan Bible Anda. Sesuai sama pernyataannya Zuma. Loh. Nah sekarang begini, Abang percaya nggak yang datang kepada Paulus itu Yesus? Saya percaya bahwa itu Yesus. Ah, Yesus. Oke. Di
yang jelaskan Bang Zuma tadi, Yesus terangkat itu lengkap nggak dengan badannya, dengan tubuhnya? Lengkap nggak yang dijelaskan Bang Zuma tadi? Lengkap. Lengkap. Terus kemudian pada saat Yesus turun kedua kalinya, itu lengkap nggak dengan badannya juga? Lengkap. Nah, yang datang kepada Paulus lengkap nggak itu dengan badannya? Suaranya saja. Nah, berarti nggak lengkap kan dengan badannya? Bentar. Hah? Oke, sepakat saya menurut pertanyaan Anda kan nggak lengkap kan? Enggak gini, dengarkan ya. Ya, dengarkan. Sabar ya, Bang. Sabar dulu, Bang. Tenang dulu, Bang. Oh iya, sama, slow. Iya, slow santai gitu loh. Didengarkan dulu pertanyaannya, didengarkan dulu. Yang datang kepada iya Bang. Siap Bang. Nah, yang ketika Yesus naik ke atas di Kisah Para Apostolos 1 nomor 11, itu Yesus terangkat itu lengkap dengan tubuhnya, lengkap. Ketika kembali lagi ke bumi, Yesus turun itu lengkap gak dengan tubuhnya? Lengkap. Nah, yang turun kepada Paulus itu lengkap gak dengan tubuhnya? Cuman suaranya. Berarti bukan Yesus ya? Sebentar, itu kan Kisah Para Rasul 1 nomor 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Betul. Pada saat Paulus ditemui Yesus sudah naik ke sorga belum? Sudah. Oke. Pada saat Paulus bertemu dengan Yesus, itu Paulus mengaku melihat jasadnya Yesus nggak? Paulus nggak pernah bertemu sama Yesus. Tidak melihat, berarti pada saat nggak pernah Paulus mengatakan bertemu Yesus, itu yang turun itu bukan bersama badannya, betul ya? Suaranya saja. Berarti Yesus bohong. Sabar, jangan bilang bohong dong. Loh. Sebentar. Ini. Kisah Para Apostolos nih ya, aku open cam ya. Nih. Kisah, aduh nih orang. Ini yang ngomong siapa sih, coba? Nih ya. Nih loh. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini malaikat bukan? Mana? Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kemudian dua orang berpakaian putih itu kemudian menyatakan begini, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, lengkap gak dengan tubuhnya? Sabar. Kedua orang lengkap itu menurut saudara itu siapa? Udah nggak usah dibahas ke situlah. Harus dibahas dong. Oh ya udah, mau dibahas. Ya udah, siapa coba? Coba kasih tahu saya siapa. Ini kan kitabmu, kasih tahu saya. Itu Elias sama Musa. Hah? Di mana tertulis? Di mana? Tulisannya di mana, Bang? Cari dong. Kok cari dong? Kenapa kok cari dong? Kenapa? Nih. Yohanes 20:12 nih ya. Yohanes 20:12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih jediar. Ayo. Nih. Ya, bukan? Ayo, mau gimana? Mau ngeles? Lanjut. Berarti Elia sama Musa salah? Kau baca lanjut dulu. Enggak, salah enggak tadi Elia sama Musa? Enggak, baca lanjut dulu. Enggak, saya tanya, salah apa enggak? Saya tanya. Iya, saya tanya, Bang. Salah enggak? Apanya?
Anda kan mengatakan Elia sama Musa. Yang mendampingi Yesus yang berpakaian putih itu adalah Elia sama Musa. Mana datanya? Saya nggak pakai data sekarang. Cangkrik. Nih ya. Nih. Aku kasih tahu ya. Kisah para apostol 1 nomor 10 di berpakaian putih, di sini ada huruf T. Huruf T ini ketika diklik di sini merujuk kepada Yohanes 20:12. Yohanes 20:12 ini tertulis bahwasanya gimana tadi? Yohanes 20:12, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Ini malaikat bukan? Kembali ke belakang dulu. Ini loh. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Mana yang Yesus terangkat? Astagfirullahaladzim. Kenapa astagfirullah? Ini orang bodoh banget. Kenapa sih kok bodoh gini ya? Kok bodoh? Kamu yang bodoh. Ya udah aku bodoh. Ya udah sekarang gini aja dibuat simple. Ya oke. Sekarang gini. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat. Dengerin dulu. Ayat yang kamu tunjukkan itu. Iya sabar dulu. Ini firman Tuhan bukan? Mana? Ini Kisah Para Rasul firman Tuhan bukan? Bukan. Woi, Mak. Bukan. Berarti kitabmu bukan kitab suci. Nah, ini parah. Ya Allah, kok semakin dibongkar semakin kelihatan dongonya, ini gimana ini? Bukan dongo. Ini kalau saya mau meluruskan. Ketika Anda menyatakan di dalam Bible itu semua firman Tuhan, saya bilang bukan. Oh, berarti campuran. Ada yang firman Tuhan, ada yang bukan firman Tuhan. Jelas loh di atas itu. Ya berarti bukan kitab suci kan? Kisah Para Rasul itu kan jelas, itu kan mengisahkan. Ya udah gini kesimpulannya ketika Yesus naik ke surga lengkap dengan badannya, betul? Betul. Ketika turun kedua kali lengkap dengan badannya juga, betul? Betul. Nah, yang datang kepada Paulus lengkap dengan badannya nggak? Suaranya doang. Berarti bukan Yesus. Simple loh. Oke. Menurut Anda kan bukan Yesus kan? Loh. Ya memang bukan Yesus karena di sini dikatakan bahwasanya ketika Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan badannya juga sama seperti Yesus naik ke sorga, betul? Iya. Ya sudah, selesai. Mau kemana? Kok tapi yang menyatakan, saya katakan bahwa itu cuma suaranya Yesus. Anda bilang bukan Yesus. Gimana? Ketika yang menjumpai Paulus itu cuma suaranya Yesus, Anda membantah itu kan? Saya tanya sekarang, dari kesaksian murid-muridnya itu mendengar suaranya atau mendengar dan melihat atau tidak mendengar dan tidak melihat, yang mana yang betul? Kalau murid-muridnya? Ya, mendengar tidak melihat atau tidak mendengar tapi melihat, yang mana yang betul? Kalau ke-12 murid Yesus itu. Kok ke-12 murid? Alamak. Kenapa kok jadi ke-12 murid sih? Ini pengikut Paulus loh, ya Allah. Ini pengikut Paulus, Bang. Bukan ke-12 murid Yesus. Kamu jangan lupa. Kamu tadi bilang murid Yesus. Gurunda. Kenapa sih kok saya dapat gini, Gurunda? Kenapa saya dapat gini? Waduh, ini nggak bahas murid Yesus, cangkrik. Ini nggak bahas murid Yesus. Aduh, ya Allah. Kenapa sih harus gini? Kenapa coba? Kenapa Anda nggak ngerti gitu loh? Pada saat Paulus mengaku ditemui Yesus, itu Paulus sendirian atau enggak? Paulus sendirian. Sendirian? Ya. Alamak. Pemain aja, ganti pemain aja. Percuma diterusin juga. Nggak tahu apa-apa dia soal Bible. Ya istirahat, baca Biblos, belajar yang benar ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa
Kenapa sih baca harus Kisah kenapa Para harus Rasul aku? 9 sama Kenapa 22 harus itu aku gitu dibaca. loh? Los, rasaki kono. Ya ini aku tunjukin ya. Ya aku tunjukin nih. Aduh, jangkrik. Jangkrik. Kamu udah berubah jadi jangkrik ya? Iya, kenapa nggak terima? Ya udah, jadi aja jangkrik. Aduh, nih. Makanya Kisah jangan para tegang apostol, dulu. dengerin dulu. Kisah Ya, para lanjut. apostolos 229. Nih ya. Dan mereka Kisah yang para menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ini di Kisah para apostolos 229. Tetapi di Kisah para apostolos 9 nomor 7, maka termangu-mangulah temannya seberjalanan. Temannya siapa? Paulus. Karena Mana mereka Paulus memang itu? mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Di sini dikatakan, Mana sabar, Paulus? sabar. Di sini dikatakan, Oh, nggak ada Paulus di situ, jangan ditambahin dong. jangkrik nggak pernah baca. Nah ini siapa yang mengatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ini siapa yang ngomong? Yesus. Loh, yang mengatakan siapa engkau Tuhan? Siapa yang ngomong? Paulus. Lah iya, ini Paulus ini, cok. Ini Paulus ini. Tapi itu bukan ayat itu tadi yang kau tunjukkan. Oh, jangkrik lah ini. Ini kan ayat yang menyatakan, Paulus ditemui Yesus. Ayo pusing otakmu. Ayo lanjut. Duh, iya nggak ini? Ayat ini iya nggak? Lanjut aja baca itu. Loh lah iya, yang satu mengatakan di Kisah para Apostol 9 nomor 7 mengatakan mendengar suara tapi tidak melihat. Di Kisah para Apostol 229 mengatakan melihat tapi tidak mendengar. Yang mana yang benar? Mendengar tapi tidak melihat. Berarti yang satu salah. Yang benarnya mendengar tapi Berarti tidak yang melihat. berarti yang Kisah para Rasul 229 salah. Gak tahu. Oh alah. Cangkrik. Host yang di bawah yang ketawa diblokir host, yang ketawa di bawah blokir host. Terlalu banyak, gak bisa terlalu banyak. Pak Perdin, coba baca Bible lagi ya. Sebelum ketika Pak Ardi itu bertanya kepada Bang Perdin, sebelum Bang Perdin menjawab, Bang Perdin berpikir dulu. Jangan menjawab dulu, berpikir belakangan. Jangan seperti itu. Baca lagi yang bener ya. Udah ganti pemain aja, kasihan Bang Ardi. Ganti pemain aja lah. Bukan berpikir belakangan, tapi kagak berpikir. Nggak apa-apa. Ya, Pak Perdin istirahat ya. Istirahat dulu, belajar lagi ya. Host, tendang saya host. Tendang saya host. Aduh. Terima kasih atas undangannya. Ya, Bro Perdin sehat-sehat Bro ya, belajar lagi ya, baca Biblosnya ya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Selamat malam Bro. Malam juga. Ya. Ini yang dibahas Paulus ya kan? Yang dibahas Paulus. Ditanya murid-muridnya, malah murid-muridnya Yesus ke-12. Apa urusannya? Renji, malah ngopi Renji. Gue turunin. Ini yang naik balak 6 juga lagi. Ini gimana sih? Balak 5 kayak balak 6 lagi. Sama juga ini balak 4 ini. Ini sama aja ini. Nggak ada pemain yang lain. Tambah darah tinggi nanti kita ini. Aduh, kacau. Halo, selamat malam. Siang. Bro, gini bro ya, dengarkan gua. Di sini ada 5,6. Di bawah itu outline-nya itu hampir setengah. Banyak pasien gue. Jadi lo di sini diskusi akademis, jangan sampai gara-gara diskusi lo banyak yang mualaf. Oke, Bro? Oke. Bro, gini aja langsung deh. Ustadz Abuya izin. Lanjut. Bro ya. Ya. Bertengkar kita, yuk. Ketemu di mana yuk? Langsung aja yuk. Loh, kok doyan ribut? Gak usah diskusi. Daripada pusing kepala gua. Daripada kepala gua pusing. Ya kan?
Tapi Kang Ardi, tapi ada perkembangan lah sedikit lah, agak mulai santun sekarang, nggak kayak dulu naik langsung kejang-kejang, mencak-mencak. Sekarang agak slow dikit. Lumayan lah, lumayan. Tolong Bang Dewa, Bang Zuma kan nggak monitor. Bang Dewa minta tolong, jangan saya gitu loh. Tolong jangan saya. Ini, iya tolong jangan. Saya minta tolong ya, saya minta tolong. Ini balak tolong jangan saya. Kang Ardi, balak 6 nggak bisa, nggak sanggup Dewa. Kemarin aja dibikin stres. Bang Anggur. Bang Anggur aja. Bang Anggur minta tolong. Kerja, Bang. Bang Anggur asam. Masih asam nggak anggurnya? Begini, Kang Ardi, gua tanya dulu nih, bentar. Saya ini nanti ke Kang Anggur ya, ke Pak Anggur Asam ya. Bro ya, menurut lo Yesus kawin apa kagak sih? Alkitab nggak kasih data sih. Gimana bro? Alkitab nggak kasih tahu data. Oh, jadi menurut lo gimana dong kalau nggak ngasih tahu kawin apa kagak sih? Nggak bisa juga menjawab karena nggak ada datanya. Nggak ada. Ya udah, data. Ustadz Abu ya. Yang simpel aja. Ini coba ya. Kalau satu pertanyaan ini bisa dijawab langsung dengan tegas, saya mau diskusi. Tapi kalau enggak, saya nggak mau ya. Coba saya tanya, yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Ardi, aku nanti jawab, tapi boleh nggak? Akan. Enggak, aku pengen nunjukin ayat Alkitab gitu ya. Mulai gitu loh. Bukan, Kenapa ditanya simpel gitu kok susah kali? Bukan susah, memang. Ya udah jawab. Yang mati di tiang kayu salib itu apakah A. Tuhan, B. bukan Tuhan, C. bukan kedua-duanya? Soalnya capek bahas itu, bosan gua gitu loh. Ya, simpel aja, jawab aja. Padahal niat gue kesini nih gue pengen nunjukin ayat Alkitab gitu loh, seru gitu. Itu sih yang pengen kasih tahu, itu doang. Ya udahlah. Tapi besarkan dia, kita turun semua. Ya ada udah. yang lebih seru ini bro ya. Kita turun semua lah. Biar dia yang ngomong sendiri. Bukan, gue kan masuk ke Komal ini, gue pengen ada ayat Alkitab yang seru di otak gue. Enggak, gitu, bentar ya, izin ya. Bentar, lo harus dapat diatur sama dokter lo. Bentar gini, lo kan tadi bilang lo nggak tahu, nggak ada data tertulis gitu. Yesus kawin apa kagak, bener gak? Oke. Nah ini harus lo dapat ilmu baru malam ini. Mau ditunjukin nggak data yang tertulis di Biblos? Nanti boleh, aku terima nanti boleh. Tapi aku pengen nunjukin ayat Alkitab yang ada di otak gue ini seru gitu loh. Nanti lo harus dapat diatur, lo di sini tamu. Jadi slow dulu, gimana? Boleh ditunjukin nggak? Biar lo ini nambah pengetahuan lo. Gimana? Ya. Nanti ujung-ujungnya gue belum kasih tahu apa yang di otak gue udah dikeluarin. Lu kan paling keluarin. Tenang saja Solo. Gue nyuruh moderator gue jangan nurunin lo. Tenang aja Solo. Gini aja Abu ya, biarkan dia tunjukkan. Setelah itu biar Pak Anggur Asam nanti. Itu kita nggak usah nanggepin ayat yang diindu sama dia, tahu kah? Pak Anggur Asam aja, nggak apa-apa. Ya udah, lu tunjukin. Ingat ya, ditunjukkan bukan dibacakan. Ingat ya, ditunjukkan. Enggak, tadi bahasamu kan ditunjukkan, bukan dibacakan ya. Nah, mana tunjukkan? Gue belum bisa buka open cam, pengikut baru sedikit. Udah. Dia berdusta. Bentar, dia berdusta, gue bisa ngundang dia kok. Iya, makanya itu. Maksudnya emang pengikut gue pengguna TikTok itu baru. Gue nanya, emang kalau open cam itu jumlah followernya berapa sih? Bisa. Gue bisa undang lo. Oh, host itu gak bisa dibohongin. Caranya gimana caranya? Ya udah, terima aja undangannya itu. Undangan dari host, terima aja itu. Ayo terima. Gua nggak ngerti. Gua biasanya kalian gampang. Kalian gampang biasa. Tinggal tekan. Dengerin dulu. Biasanya kalian gampang nunjukin ayat Alkitab di layar yang gede. Enggak, kan tadi kan kamu yang mengatakan saya ingin menunjukkan definisi menunjukkan itu adalah menampakkan. Nah, mana tampaknya? Iya, maksud gua menunjukkan dalilnya ayatnya. Tampakkan. Iya, tampakkan. Yang menampakkan kalian, gue bilang kan menunjukkan. Menghabiskan waktu kau, jangan bersih-bersih di neraka kau, menghabiskan waktu agak jelas. Jempol lu pun nggak kelihatan sama sekali, nunjuk-nunjuk. Nyuruh-nyuruh. Main lagi, mau ngabisin waktu aja. Apa Renji, uy, Ren, lu
Yang Selamat mau malam, diajak bro. diskusi, Abuya, yang mau diajak diskusi itu orang. Ini yang hadir orang-orang lagi. Ini. Tunggu dulu, aku belum kenal nih siapa si Renji nih. Renji, merasa paling pintar. Renji ini Kristen ya? Iya Kristen sampai mati. Enggak, suaranya kok kependem Renji. Suaranya kok mendem. Di sumur. Coba Renji, suaranya jangan mendem dong. Suaranya mendem, Bang. Iya bang. Nah, oke. Dengar suara saya? Dengar. Yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan mati? Iya. Apakah Tuhan yang mati itu adalah satu-satunya Tuhan atau ada Tuhan yang lain? Firman-Nya Tuhan bang. Saya tanya sekali lagi, apakah yang mati di tiang kayu salib itu adalah satu-satunya Tuhan atau ada Tuhan yang lain? Firman-Nya Tuhan bang. Yang Kan gimana? nggak nyambung kan? Nggak nyambung kan? Kalian yang nggak nyambung bang. Firman Kalian yang Tuhan nggak Tuhan nyambung. bukan? Firman Tuhan bukan? Wih, kemana dia? Waduh, ini lagi. Jangkrik, siapa yang naikin ini? Aduh. Ini hostnya boleh nih. ya minta teman-teman boleh ya minta tolong. Enggak, saya nggak mau nolong. Bang Dewa mau nolong nggak? Ogah. Bang Dewa mau nolong nggak? Ogah. Oh, enggak, oke. Bang Anggur Rasa mau nolong nggak? Bang Anggur. Bang Jinta Lagi Salawat datang bulan Cuma nunjukin Ustaz Abuya mau nolongin nggak? Ustaz Abuya mau nolongin? Ya, saya tanyain. Nggak ada gunanya. Melani mau nolongin nggak? Enggak ada yang mau, bro. Gimana, bro? Kenapa sih kalian panik sama gua? Enggak ada yang mau. Masalahnya gini loh, bro. Lu kan minta tolong, betul kan? Ya tolong lah kalau minta tolong. Kalau minta amal kan buat tolong, kamu. kalau minta tolong yang jadi masalah, kami nggak mau nolong. Terus gimana? Oh, amal dong. Ogah. Kami nggak mau, bro. Iya biar fair aja. Kamu kan ngundang di sini kalau ada Oten. Ya tadi kan dia bilang ke kami minta tolong. Kami nggak mau nolongin. Terus masalahnya di mana? Kalau ente mau maksa ya berarti bukan minta tolong. Namanya pemaksaan itu. Kalau mau tunjukkan silakan tunjukkan dalilnya ya. Jangkrik ditendang sama hostnya. Kepencet mau nendang sia. Walah, jangkrik ditendang sama hostnya. Waduh. Nah, coba yang ini. Aduh, ini lagi. Aduh, pusing lah kepalaku. Maaf, Pak Dok, maaf aku salah pencet. Tadi Pak Kristen, Pak Kristen Bapak ini. Ketakutan Pak Dokter tahu. Yang belum aja Pak Utam, silakan yang belum. Oh ya maaf ya. Aduh. Turun lagi yang Dimaafin nggak? Pak Dokter Ade. Pak Ardi dimaafin nggak? Aku turun ya. Iya, ya udah turun. Ya udah, Maaf ya, yang lain aja. Aduh. Iya. Semua kagak jelas. Aduh, itu bahasnya filosofis saja filosofi. Ditanya filosofis kemana-mana, muter kemana. Aduh, lama pusing kepala Barbie. Tolong Ikhwan Fillah yang Muslim tahan dulu ya. Bingung gue nyarinya yang Oten yang mana, coba nih Oten coba nih. Bang Jering, Muslim apa Kristen, Bang? Turun lagi. Itu siapkan 2 slot aja. Dewa turun nggak apa-apa. Mau kemana? Satu juga susah. Ya, besok pagi Dewa harus berangkat ke Jepang. Dewa mau jumpa sama Tuan Ajinomoto. Aduh ini. Tuan Ajinomoto itu mah ada di Mojokerto. Itu ada di Mojokerto itu. Ini malah ngorok. Datang malah ngorok coba ini. Ya Allah ya Ruby. Kalau main band lagi main band itu dia itu. Ya, Dewa izin pamit. Makasih banyak semuanya kepada Ikhwan Fillah 5.400 mata memandang. Mohon maaf kalau ada yang mau bikin kaos silakan DM ke Dewa ya. Mau fotonya dengan Bang Ardiansa. Sebelum turun dengan Bang Dewa izin sebelum turun, Ya. apakah teman-teman tadi sudah dapat info bahwasanya sudah Pak Dokter
Iya, udah ya. Sudah. Ya, sudah. Ya udah kalau gitu. Oke, lanjut. Sudah kami doakan juga di situ. Ya, terima kasih banyak kepada semuanya. Iwan Pila, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata dewa yang nyinggung perasaan, karena kita tahulah yang namanya perasaan manusia itu semua sama ya. Walaupun dia sekaya Paman Gober, semiskin Donald Bebek, tetap yang namanya perasaan itu sama. Akhir dari Dewa, terima kasih kepada semuanya. Dewa izin pamit dulu. Vaksinlah dirimu dengan Al-Quran, maskerlah dirimu dengan zikir, cucilah tanganmu dengan sodako, jagalah jarakmu dengan maksiat. Insya Allah hidup akan selamat dunia dan akhirat. Itu aja dari Dewa. Terima kasih kepada semuanya. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Kalau ada kesalahan dari Bang Ardiansah, tolong maafkan. Itu aja ya. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Mel, disapa Mel yang ini Mel. Oke, Bang Es, selamat malam. Bang Es. Bang Es monitor Bang Es. Bang Es. Nggak ada. Udah duduk belum, host? Udah. Udah. Dari tadi udah duduk, gue agak nyaut, turunin aja. Assalamualaikum Bang Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, aku lama-lama Mel, bentar aja. Aku mau tahu kabar-kabar ada yang ini ya, didoain siapa ya? Aku belum dengar soalnya ada kabar-kabar di room tadi. Kenapa, kabar apa? Yang meninggal? Iya. Siapa itu? Iya, tadi. Pak Dokter. Kakaknya Ayah Saiful. Debaters juga dia. Dokter Muhammad itu loh, Dokter Muhammad. Bang Al-Hidayah tahu kok. Muhammad Kamal. Yang pernah satu Muhammad Kamal Saleh. Iya, pernah satu room di Bang Dalbo. Bang Al-Hidayah, dia pernah. Masya Allah. Iya. Ya tadi rame di Kemal ada yang typing, jadi aku nggak perasan yang mana satu. Udah aku aja, aku mau tahu. Lanjut aja lagi Buya, aku izin dulu ya, kasih supaya ada Kemal untuk OTN atau apa? Gak apa-apa di sini aja. Ini kan jangan. Ada Bang Zuma di sini, ada Adriansyah, udah banyak bro. Itu aja aku mau tahu. Mau kemana Bang Al-Hidayah? Aduh capek, udah ngantuk aku. Ngantuk. Menyimak di bawah aja dulu. Nanti kalau ada kosong berapa menit lagi. Awas kalau cari janda pirang. Awas. Jangan cari janda pirang. Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ferak, selamat malam Bang Ferak. Selamat malam Bang Ferak. Waduh, ini sambil ngecas ini. Lah, kok turun? Oke. Naikin lagi host. Agak jelas yang naik ini. Jangan. Astagfirullahaladzim. Bunda Mauli. Siapa ini? Aduh. Bunda Mauli, selamat malam Bunda. Aduh. Ini Kristen. Iya, sama Kang Ardi, cocok sama Kang Ardi, cocok sama Kang Ardi. Dialog sama Kang Ardi cocok. Aduh, assalamualaikum. Dialog sama Kang Ardi cocok. Waduh. Baru naik aja udah bermasalah, belum ngomong udah bermasalah dia. Selamat malam Bang Alpiet. Bang Alpiet. Dibuka mic-nya Bang Alpiet. Selamat malam, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila, selamat malam. Bunda Mila, waalaikum. Katanya kan Pak Bom dia merah hijau Bang. Kenapa Bang Alpiet? Kan Pak Bom dia merah hijau. Bara hijau maksudnya? Ya nanti lagi abangku nanti lagi cari oten dulu nanti dulu. Iya nanti ya, mohon maaf ya, biar dialognya berlangsung ya, mohon maaf ya. Soalnya gini abangku, di sini banyak yang belum makan oten pada lapar ini. Bahas apa? Iya. Naikin lagi host Kristennya. Sabar, Melani lagi nyari. Si Melani kagak sabaran amat sih. Ini Mila Amerika ditanya dulu dong. Ini Islam. Assalamualaikum. Masa kagak? Saya nggak mau ngobrol sama Abuya ya. Saya ngobrol sama yang lain aja. Tapi naiknya di Komal Abuya gitu ya? Iya nggak apa-apa. Wanita dasar. Saya masih marah sama Abuya, masih marah. Udah jangan. Pak Dokter loh, nggak kemarin baru naik loh. Saya nangis loh. Tadi Pak Dokter meninggal loh. Makanya jangan marah, nanti nggak tahu loh kapan kita loh. Oke, izin sapa tamu baru Bang Ed Rizal. Bang Ed Rizal, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya? Silakan Bapak. Enggak salah menyampaikan, ingin dengar suara Bang Zuma aja. Suaranya gedein Bang. Suaranya kenceng banget ya. Ingin dengar suara Bang Zuma. Ingin mendengar suara Bang pengen Zuma di bawah juga bisa ya Bang ya. Rindu Bang Zuma nih. Siapa? Bang Zumanya lagi istirahat. Ya, saya izin turunkan ya. Muslim. Mudah-mudahan kita semua ahli surga. Amin, amin, amin. Ya, Teman-teman Muslim di bawah jangan macam-macam. Moderator gua galak loh Melani ini. Wah, jangan macam-macam. Ada yang mau disampaikan, Mbak. Mari, tunggu dulu izin salam. Semuanya salam. Waalaikum. Salam. Iya, Kristen ya? Iya. Oke, silakan. Bang Ardi atau yang lainnya silakan. Sebelum dilanjut ya, ini saya promosiin dulu Bunda Mila ya teman-teman. Meskipun Bunda Mila lagi marah sama saya, bantu di follow ya Bunda Mila ya. Follow ya Bunda tahu Mila ya. bener obatnya gitu ya. Lanjut. Iya, Bang Iya tuh XINN. kalau marah sama saya tambah kecil nanti. Nama aslinya siapa, Bang? XINN. Nama asli saya nggak mau nyebut nama asli saya, Bang. Loh, Saya kenapa? cuma mau nanya, bolehkah saya nanya? Ya boleh, tapi kenapa kok nggak mau nyebut namanya? Yang apa, Bang? Privasi, Bang. Oh, privasi, ya udah. Maaf, silakan maaf tanya. ya, maaf ya. Nggak apa-apa, ya udah. Silakan tanya. Saya jawab sesuai dengan jawaban Anda. Silakan. Saya mau nanya, itu sebenarnya yang disalib itu Yesus atau Yudas, Bang? Saya bingung nih. Walaupun saya orang Kristen juga, bingung saya. Mantap. Ini Kak Ardi mau belajar ini orang. Insya Allah Mau lanjut, Kak Ardi. belajar. Semangat Kang. Ayo Kang, semangat. Yang harus jelaskan gini harusnya Bang Zuma ini. Coba Gurunda masih monitor gak? Bang Zuma. Gurunda? Ini wilayahnya Gurunda sih. Atau Bang Anggur Asam? Masuklah. Anggur. Tak berani lah. Berani. Oke, siap. Ada Bang Juma lah. Nih, Anggur. Ya, lanjut. Anggur. Bang Juma dulu lah, Bang Juma lah. Abuya. Ya. Abuya open cam Abuya. Ya, Bunda berisik, Bunda berisik. Bunda Dabling. Open cam dulu besarin Abuya. Bunda Dabling, bundaku, Bunda. Noise, Bunda Mila, noise. Nanti dulu dialognya sebentar aja 1 menit. 1 menit Abuya. Astagfirullahaladzim. Bunda. Noise, Bunda, noise. Bunda suka aneh-aneh. Gua mau dikawinin sama si Melani, jangan. Loh, katanya yang lagi dikasih marah, siapa? Kak Ardi Nggak katanya salah lagi- kasih. Loh, yang dikasih aku. Kasih, Bunda, ya, Masya Allah. Makasih Bunda Melani. Bunda Melani, Bunda Mila. Ya. Aduh. Suruh dibesarin gua yang dikasih Kang Ardi. Heran gua. Lanjut Pak Kiki, ini Kak Ardi udah digaji tuh sama Bunda Mila. Ayo kerja Kak Ardi kerja. Masya Allah, ya Allah. Si, aku kaget loh. Aku dapat ikan paus dari Bunda Mila yang disuruh besarin, malah hostnya yang dikasih aku. Kak Ardi tahu kan kalau ibu-ibu lagi marah kayak gimana? Enggak, aku mikirnya gini loh. Ini salah kirim apa gimana ini gitu. Rizky anak soleh. Lanjut ini mau belajar ini lanjut. Iya, Masya Allah. Teman-teman ya yang di atas ini semuanya mute biar Kang Ardi sampai subuh kerja ya. Lanjut Kang Ardi. Janganlah. Jangan. Oke, begini, Bang XINN ya, saya mencoba menjawab. Kalau ada tambahan silakan ditambahkan teman-teman. Kalau ada kurangnya tetap salah hostnya gitu ya. Oke, Bang XINN masih monitor? Ya, silakan. Oke, yang pertama, yang harus mati itu sebenarnya orang yang seperti apa? Menurut kitab Anda, saya nggak tanya Anda. Yang harus mati itu orang yang seperti apa? Orang yang berbuat dosa atau bagaimana gitu? Menurut kitab Anda, saya tanya dulu.
Kalau menurut kitab saya, yang berdosa itu bang. Yang berdosa Soalnya, harus mati. Ya, yang disalib itu kan dia kan, makanya disalib itu kan jadi menebus dosa-dosa semua anak-anaknya gitu bang. Sabar dulu bang. Kita pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan ya. Iya, siap. Oke. Kita pelan-pelan dulu. Yang disalib Anda katakan adalah orang yang berdosa. Buka Yehezkiel 18 nomor 20, silakan. Iya teman-teman, izin. Ini harusnya wilayahnya Bang Zuma teman-teman. Tapi berhubung Bang Zuma nggak monitor, ya terpaksa. Ini terpaksa lo ya, terpaksa saya gitu loh. Bang Zuma lagi istirahat. Kalau teman-teman nggak ikhlas kalau teman-teman ada di bawah yang nggak ikhlas, saya tak diem, teman-teman aja yang naik, gantiin saya. Di bawah yang nggak ikhlas. Instruksi sebentar untuk Bunda Mila, Bunda turun dulu, nanti naik lagi ya. Soalnya doubling, turun dulu Bun. Wah enggak, ini pasti Ustadz Abuya ini enggak enak ini ngomongnya nih Bunda Mila. Wah. Enggak, serius doubling. Agak lain ini. Nah ini sentimen ini Bunda Mila. Sekarang beneran, gak apa-apa. Ardiansa gak apa-apa, udah dapet. Sekarang Abuya yang besar. Sekarang beneran. Ya, Bunda lebih baik turun dulu Bun, doubling, nanti naik lagi, doubling serius Bun, gak enak. Siapa yang doubling? Bunda, naik lagi Bun, naik lagi doubling. Tunggu, Bunda, di bawah ada yang mengatakan saya banyak bercandanya. Ya sudah Bang Bel, silakan naik. Gantiin saya Bang Bel, nggak apa-apa Bang Bel. Silakan Bang Bel 212 Textron, gantiin saya akan turun, serius nggak apa-apa, saya nggak sakit hati kok. Silakan Bang Bel, gantiin saya Bang Bel. Bunda ngomong Bunda. Sekarang